Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang balas saya punya salam, ya alhamdulillah semoga masuk surga. Yang tidak balas juga alhamdulillah saya juga bersyukur. Yang penting Anda bisa mendengar salam saya di siang hari ini. Eh, Banyak teman-teman yang di luar sana sempat bertanya ke saya. Sebenarnya kalau masuk kerja di dunia pertambangan itu ada pemeriksaan apa-apa? Ini nanti akan diperiksa seperti eh, apa seperti orang lagi tes kesehatan biasanya atau cuma cek-cek atau gimana. Sorry, saya mau katakan teman-teman, yang penting siap saja. Kalau memang lamaran sudah diterima, kita sudah dipanggil untuk wawancara berkas. Setelah wawancara berkas, maka akan ikut tahap-tahap selanjutnya. Tahap-tahap selanjutnya itu mungkin pemeriksaan atau masih ikut tes seperti orang lagi tes mau tes TNI, tes kepolisian itu seperti itu. Jangan berpikir kita di dunia pertambangan itu kita tidak melakukan prosedur-prosedur seperti itu. Teman-teman, kita akan ikut prosedurnya, yaitu dari tahap ke tahap. Yaitu satu, pertama pemeriksaan berkas seperti saya alami. Awalnya pemeriksaan berkas, setelah berkas dilihat oh sudah komplit. Kalau memang belum komplit akan disampaikan oleh HRD, oh ini yang belum komplit, ini perlu disiapkan. Setelah itu akan diwawancara. Tujuan dari wawancara itu agar nantinya mereka tahu Anda punya pengalaman apa, pernah kerja di mana. Kayak orang yang belum paham itu perlu belajar. Sorry, saya isap rokok dulu. Setelah itu kita akan ikut tahap selanjutnya, yaitu kita akan dites. Itu tes fisiko atau apa, saya juga kurang paham karena baru saya alami. Itu tes mata. Sebelum tes mata kita masih diperiksa jantung dan lain sebagainya. Itu dilingkar semua di dada, itu akan ditempelkan semua bentuk kabel, akan diperiksa sebenarnya jantung itu masih berjalan normal apa tidak. Jangan jantung tidak berjalan normal lagi baru diterima, itu akan berdampak fatal di saat Anda bekerja. Itu. Kedua, setelah itu kita akan dites warna. Tes tahu itu apa? Itu huruf yang paling terkecil kita akan perhatikan, tapi bahasa-bahasa itu saya kurang paham, tapi pernah alami, hanya saya sampaikan. Warna itu kita berdiri jarak jauh, itu seperti fisiko seperti itu. Itu baru ditunjuk, kita ya disuruh tutup mata menggunakan tangan sebelah kayak gini, seperti begini. Baru kita disuruh untuk jawab, ini huruf apa, angka berapa, itu baru dijawab. Kalau Anda jawab saja, benar ya benar, salah ya salah. Setelah itu kita disuruh untuk masuk ke ruangan lagi untuk tes warna. Warna itu berbentuk seperti huruf, tapi semua warna ada beberapa warna di situ. Tapi kalau mata, kalau memang semua kan ada yang rabun. Nah, kadang-kadang mata rabun, mungkin perhatikan di situ tidak kenal huruf apa yang terlingkar dengan warna. Saya juga kemarin memang kebablasan, sebagian besar saya tidak jawab karena tidak terlalu nampak bagi orang yang mata tidak bermasalah saja. Setelah itu selanjutnya kita akan diperiksa kesehatan. Kita akan diperiksa lagi, yaitu kita akan ditelanjangi. Teman-teman akan ditelanjangi, tapi sebelum kita ditelanjangi mungkin masih dicek darah. Kita dicek darah
sejauh ini darah kita berkurang apa tidak, atau darah ada yang sebagian orang kan ada yang mengidap apa penyakit darah tinggi dan lain sebagainya, itu hanya nanti ukur ketinggian, tapi itu tidak jadi persoalan, ketinggian, berat badan dan lain sebagainya. Setelah itu diukur, kita ini akan ikut tahap-tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang saya kemarin itu bukan laki-laki yang periksa, tapi dokter perempuan yang periksa. Kemarin itu dokter perempuan yang periksa kita. Saya pikir mungkin hanya buka periksa bagian dada atau di telinga. Itu di telinga pun diperiksa, telinga dua telinga diperiksa, semua diperiksa. Setelah itu kita disuruh apa buka baju. Saya kira buka baju, saya ternyata bukan. Semua itu buka baju, buka celana semua. Kita saat itu kita telanjang bulat. Setelah telanjang bulat kita disuruh tidur. Dari pihak kesehatan akan memeriksa. Itu periksa dari bawah. Itu dari bawah. Pertama dari bawah di alat vital. Kita diperiksa alat vital, jangan sampai nanti di bagian alat vital ini jangan sampai mengidap penyakit kayak contohnya seperti ini, ada yang dapat hernia, ada yang memang dapat penyakit yang aneh-aneh, biasanya buang air nampaknya keluar kuning atau sampai darah. Itu akan diperiksa sampai di ini nih, di belakang, di pantat, semua di organ tubuh diperiksa semua. Makanya itu adalah risiko terbesar ketika teman-teman ingin masuk. Maka teman-teman harus ikut semua prosedur pemeriksaan. Itu tidak memilih muda, tua dan lain sebagainya, tapi ketika Anda ingin masuk di ranah itu, maka Anda harus bersiap-siap untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang mana telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap karyawan yang baru masuk atau baru diterima. Maka kenapa sampai tujuan mereka untuk memeriksa seperti itu, agar nantinya di saat teman-teman dapat terima, di saat bekerja di lapangan, tidak ada gejala-gejala apapun, tidak ada hambatan apapun terhadap teman. Jangan sampai di saat waktu kerja teman-teman pingsan, itu adalah kurang darah dan lain sebagainya, kecapean, padahal ketika pemeriksaan teman-teman tidak lalui. Maka dengan cara teman-teman lalui, maka itu akan diketahui, oh yang ini mengidap penyakit tersebut. Maka kadang-kadang ada yang diterima, kadang tidak, tapi dilihat fatal penyakit tersebut apa tidak. Itu dari perempuan, laki-laki semua diperiksa. Kemarin teman-teman sempat berapa orang yang sempat tanya ke saya, sebenarnya cara pemeriksaan bagaimana. Saya bukan orang kesehatan, tapi saya hanya menyampaikan sesuai pengalaman yang saya dapatkan kemarin. Pengalaman yang saya pernah dapatkan, saya pernah alami, saya pernah lalui, itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman, agar nanti teman-teman paham. Jangan teman-teman berpikir ketika teman-teman berkas teman-teman sudah diterima oleh perusahaan, itu tidak mengikuti prosedur yang lain. Itu yang salah. Tetap masih ada tahapan-tahapan. Seperti sekarang, kalau sekarang kan kita kita dapat corona, atau Indonesia sekarang kan masih dapat penyakit yang berbahaya, itu corona. Makanya dalam keadaan COVID-19 seperti ini, teman-teman dapat panggil wawancara. Sebelum teman-teman pemeriksaan kesehatan pun, teman-teman harus siap di karantina terlebih dahulu. Setelah selesai di karantina, oke, ikut pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai, oke lah, teman-teman siap untuk nanti terima, sudah melalui prosedur tersebut. Oke, hasil keluar kalau memang kita diterima, ya alhamdulillah. Kita diterima, siap-siap teman-teman mendapatkan APD, seragam kerja semua. Itu seragam kerja akan diberikan oleh perusahaan, tapi itu gratis.
di sini gratis. Saya tidak tahu mungkin perusahaan-perusahaan lain ketika diberikan seragam gitu apakah dibayar atau tidak, tapi yang saya dapatkan di sini itu masih gratis, alhamdulillah. Dikasih gratis, dapat 2 pasang, dapat sepatu, semua dapat, itu gratis dari perusahaan berikan. Kalau memang dapat gratis tapi menunggu dulu teman-teman apakah ketika surat kesehatan kan hasil tes itu kalau memang bagus dinyatakan lulus ya alhamdulillah, kalau tidak lulus ya alhamdulillah, berusaha kembali lagi. Yang penting satu, jangan pernah patah semangat kan, patah semangat, karena setiap orang yang punya semangat untuk mencari pekerjaan itu banyak liku-liku cobaan, tapi kalau tekad dengan niat yang baik maka yakin dan percaya Sang Pencipta akan memberi jalan kepada kita.